Membahas Dr. Vegapunk tidak lepas dari penelitian-penelitian yang telah ia kerjakan. Berikut akan kami bahas penelitian apa saja yang telah dibuat oleh Dr. Vegapunk. Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Dari yang pertama adalah penggunaan batu laut. Batu laut yang biasanya digunakan untuk menahan kekuatan buah iblis, digunakan oleh Vegapunk untuk mengelabui Sea Kings. Dengan menutup bagian bawah kapal dengan batu laut, membuat kapal dari angkatan laut bisa melewati Calm Belt dengan mudah. Kemudian ada pengendali cuaca. Cuaca di Green Line, terutama di paruh kedua yaitu New World, memang sangat kejam. Hal inilah yang memungkinkan menjadi dasar bagi Dr. Vegapunk yang ingin mengontrol cuaca ataupun atas pemerintah dunia. Namun pada chapter 592 diketahui Franky yang telah datang ke tempat salah satu penelitian Dr. Vegapunk di Pulau Karakuri, terlihat bahwa penelitian cuaca dari Dr. Vegapunk sepertinya tidak dilanjutkan lagi dan belum selesai. Selanjutnya adalah penelitian gigantifikasi. Proyek memperbesar makhluk hidup. Di Panghazard kita diperlihatkan Caesar Clown yang melakukan penelitian tersebut kepada anak-anak, dan diketahui Caesar Clown hanyalah melanjutkan penelitian dari Dr. Vegapunk. Contoh lainnya adalah Numbers, anggota dari bajak laut Kaido. Mereka ini juga adalah hasil gigantifikasi. Dan menurut Caesar Clown, salah satu perubahan Chopper yaitu Monster Point juga merupakan salah satu bentuk gigantifikasi dengan mengkonsumsi obat Rumble Ball. Dan karena dasarnya sama, Caesar bisa membantu Chopper mengembangkan Monster Point hingga mencapai 30 menit masa penggunaannya. Namun dengan efek samping seperti Gear Third milik Luffy dahulu, yaitu yang membuat tubuh penggunanya menjadi kecil. Penelitian selanjutnya datang dari penelitian lama Dr. Vegapunk, yaitu penelitian Mads. Penelitian mengenai faktor garis keturunan bersama dengan Vinsmoke Judge. Sebelum penelitian benar-benar selesai, Dr. Vegapunk ditangkap oleh pemerintah dunia dan penelitian tersebut diselesaikan oleh Vinsmoke Judge. Selanjutnya adalah penelitian mengenai naga. Pada Panghazard ada dua naga besar yang ternyata merupakan hasil penelitian dari Dr. Vegapunk. Namun naga tersebut dibunuh oleh Zoro dan satunya dibunuh oleh Brook dan Kinemon. Nah, penelitian naganya tidak hanya ini saja. Penelitian naga dari buah iblis juga dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Penelitian ini mengambil sampel dari Kaido sewaktu ditangkap oleh Angkatan Laut. Sampel Kaido yang memiliki buah iblis Uo Uonomi model Seiryu, dan hasilnya disebut buah iblis buatan produk gagal dan dimakan oleh Momonosuke di Panghazard. Tidak hanya buah iblis buatan, Dr. Vegapunk juga berhasil memberi buah iblis kepada sebuah objek. Contohnya adalah pedang dari Spandam yang bernama Fangfrit dan tembakan dari Mr. Four yang bernama Lasso. Nah, penelitian terakhir yang akan kita bahas adalah penelitian Cyborg Pacifista. Dari Aksa Bondi 2 tahun yang lalu, kita sudah diperlihatkan bahwa membutuhkan satu kru Mugiwara untuk mengalahkan satu Pacifista. Dan setelah time skip, Luffy hanya membutuhkan satu pukulan untuk mengalahkan satu Pacifista. Namun penelitian ini tentu sangat berguna karena bisa mengalahkan para bajak laut dengan bounty di bawah 100 juta berry. Nah, penelitian Pacifista ini sekarang sudah berkembang dan memiliki variasi modelnya. Pacifista yang ini disebut Seraphim. Seraphim dimodelkan dengan bentuk masa kecil Shichibukai dengan memakai DNA ras Lunarian dan juga memiliki mata berbentuk bintang. Satu Seraphim saja memungkinkan untuk menghancurkan satu pulau, seperti halnya Buster Call. Hal ini sudah diperlihatkan di Amazon Lily yang hampir musnah ketika didatangi oleh Seraphim bertipe Boa Hancock. Dan sekarang Seraphim yang dibuat oleh Dr. Vegapunk sendiri akan dibawa oleh CP0 untuk membunuh Dr. Vegapunk. Nah, itulah beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan penelitian apa lagi yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk di kolom komentar. Bye bye.